antar kita di minggu pertama di bulan yang baru ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena pertolongan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, kami puji Engkau. Mari muliakan nama Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Mari agungkan Tuhan. Mari besarkan Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Allah. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Allahku, puji Engkau, muliakan nama-Mu, agungkan Engkau. Haleluya. 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 Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah memberikan hidupmu bagaikan lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah berjumpa, berikan hidupmu sebagai hidup, lebih dari kukira, pengampunan yang kuberi, kasih yang amat mengalir di kapan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu, dan oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya. Oleh karena darahmu Tuhan Engkau melayakan kami, oleh karena darahmu Engkau memperkenankan kami, anugerahmu telah tercurah bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan dan berikai salib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah berkati kami, Engkau mau, Engkau sudah sembuhkan kami, Engkau telah perbarui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Kau ya Allah. Oh haleluya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu
lagi katakan oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu jika kuasa salibmu berikan kuasa salibmu berikan kuasa salibmu berikan haleluya haleluya oleh karena salib Bapa kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami besarkan namamu Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Kau, kami agungkan Engkau. Mari umat Tuhan, pujilah Tuhan, dimanapun Engkau berada. Yesus Allah yang kau sembah ada di sana. Roh Kudus siap mengurapimu, Roh Kudus siap untuk memenuhi kehidupanmu. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, ya Allah. Glory haleluya. Kami agungkan Engkau ya Allah, kami agungkan Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Glory haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami besarkan. Glory haleluya, glory haleluya, haleluya. Semua oleh karena anugerah-Mu yang mengerjakan di kayu salib bagi kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh menyembah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Ina matarata kana matara syarata kana mayarata kana. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kemuliaan
dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes, benar Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau yang layak disembah, Engkau yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Itu sebabnya hari ini kami buka hati kami untuk penyataan. Kami tahu Roh Kudus ada bersama kami. Kami tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah umat-Mu, di tengah keluarga yang saat ini sedang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak disembah, Kaulah yang bertata sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan layak disembah, Kaulah yang bertata sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Engkau termulia Tuhan. Layak dipuji disembah Kau Tuhan, ditinggikan nama-Mu, kuatkan Engkau ya Allah. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Kami puji Engkau, kami muliakan, kami agungkan, kami besarkan Engkau ya Allah.
Oh, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allahku. Oh, Kau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Yesus. Sungguh baik. Terima kasih Bapa. Iralala Papa Taratana Mataratana. Ora Pataratana Mayaratana. Haleluya. Haleluya Yesus. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bisa bersyukur dan berterima kasih buat anugerah yang terbesar yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang Kau kerjakan, banyak hal yang Kau telah lakukan. Kami berterima kasih. Terima kasih buat pertolongan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terbesar bagi kami ya Tuhan. Penghiburan, pembelaan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali lagi datang beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya biarlah segala pujian, penyembahan yang kami naikkan sungguh keluar dari hati kami yang terdalam. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan, karena itulah yang Kau rindukan. Engkau mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itulah kami sebagai umat pemenang yang Tuhan sudah Engkau bawa. Engkau telah perbarui kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami boleh punya kesempatan untuk menyatakan segala apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, saat ini juga kami mau belajar, kami mau mendengarkan segala isi hati Tuhan. Apa yang tidak ada menjadi ada oleh karena firman. Bahkan itulah yang kami yakini hari ini, bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan dapat Engkau kerjakan melalui firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau tolong supaya kami boleh mengerti segala isi hati Tuhan yang Engkau ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Ya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali lagi bisa beribadah. Dan saya melihat ya sudah ada 24
partisipan, dan puji syukur kita masih bersekutu ya di tengah rencana atau renovasi yang terus berjalan buat gereja Tuhan sampai hari ini belum juga tuntas. Tetapi kita menggunakan teknologi yaitu melalui Zoom untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Haleluya. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang telah bergabung tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah Victory in Christ. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini saya akan menyampaikan khotbah saya secara berseri. Oleh karena suatu saat istri saya pergi ke minimarket gitu ya. Dan setelah keluar dari minimarket itu, istri saya menceritakan bahwa sekarang ornamen-ornamen di minimarket itu sudah nuansanya nuansa Lebaran gitu, saudara. Nah, mengacu ini, saya berpikir mereka yang Lebarannya saja jauh, masih bulan Mei gitu, nuansanya sudah diubah untuk ya menarik gitu ya para pembeli. Dan akhirnya saya berpikir, oh iya ya, kita bulan depan sudah Paskah. Maka saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan khotbah seri ya Victory in Christ yang akan saya sampaikan dari mulai Maret sampai nanti bulan April ya, sampai kita memperingati Paskah bersama-sama. Tentu saya memberikan tema atau ya tema-tema ya, secara tema besarnya adalah Victory in Christ, itu adalah khotbah seri saya, tetapi saya memberikan tetap tema-tema tersendiri tentang apa sih kemenangan dalam Kristus itu. Nah, khotbah yang pertama, seri yang pertama saya ingin sampaikan adalah Tuhan tidak pernah mempermalukan. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu mengamini gitu ya. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari setiap apapun yang memberkati kehidupan saudara, biar Bapak Ibu mengamininya. Amin gitu ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan mendengar perkataan iman dan itu akan terjadi apa yang kau imani gitu ya, saudara-saudara. Nah, saya akan menyampaikan dari Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10. Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu. Sebentar. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, ini adalah Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10 kita sudah baca. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui, ya kita tahu bahwa tentang cerita ini. Namun yang saya ingin sampaikan bahwa kalau dari saya ingin merangkum gitu ya, atau saya mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang terjadi di dalam pesta pernikahan di Kana, ini menunjukkan bahwa yang namanya pernikahan itu tidak lepas dari pergumulan. Dimulai dari hari pertama hingga kita mengakhirinya. Bukan artinya pada waktu kita menutup mata, pada waktu maut memisahkan kita, itu selalu ada pergumulan, ada persoalan. Ya, dan ini dibuktikan dari cerita ini. Bagaimana pada waktu di tengah kebahagiaan dalam pesta pernikahan itu terjadi sebuah persoalan, terjadi sebuah pergumulan. Alkitab tidak menceritakan apakah kedua mempelai ini mengetahui tentang keadaannya, tetapi sepertinya tidak. Karena kalau kita baca ayat 9 dan 10 ini, maka ini perkataan daripada pemimpin pesta yang memuji kepada kedua mempelai bahwa mereka telah menyiapkan sebuah anggur yang baik. Ya, jadi kalau dari sini kita tahu bahwa mujizat yang Tuhan kerjakan dari air mengubah menjadi anggur yang dihasilkan dari mujizat Tuhan Yesus itu adalah anggur yang terbaik. Dan itu sudah dikatakan oleh pemimpin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi orang Yahudi, anggur bukan hanya berbicara kebutuhan, tetapi juga menunjuk status sosial, keberadaan sosial mereka, gitu ya saudara.
Jadi memberikan anggur yang terbaik sesuatu yang harus ada dalam sebuah pesta pernikahan. Karena ini adalah sebuah kebahagiaan. Tentu kebahagiaan ini harus dibagikan kepada para undangan yang hadir pada saat itu. Nah, nggak bisa ngebayangin kalau kehabisan anggur itu pasti akan mendatangkan rasa malu. Apabila ada persoalan anggur itu habis, ya ini bukan saja kebutuhan di mana orang bisa tidak lagi dapat minum, tetapi juga bicara tentang keberadaannya yang akan membuat rasa malu gitu saudara-saudara. Bisa dibayangin jika keluarga yang dibangun diawali dengan rasa malu, tentu akan dibawa selama-lamanya. Oh saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saya ngebayangin hal ini, jika ini tidak terjadi mujizat, tentu keluarga ini adalah keluarga yang sangat-sangat dikasihani. Oleh karena apa? Diawali dengan rasa malu dan tentu keberadaan ini akan dibawa seumur hidup di dalam sampai pernikahan mereka berakhir gitu ya saudara-saudara kasih Tuhan. Namun kita tahu bagaimana Tuhan akhirnya menolong keluarga tersebut dengan cara membuat air menjadi anggur. Dan anggur yang tadi saya katakan adalah anggur yang terbaik, anggur yang kelas 1 gitu ya saudara-saudara kasih Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh para pemimpin dan pesta itu. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Dan ini sudah menjadi pergumulan keluarga kita mungkin. Bahkan sepertinya akan mendatangkan rasa malu yang timbul dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sesungguhnya hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Ingat, kemenangan di dalam Kristus membawa saudara akan menghapus rasa malu yang bisa timbul, bahkan yang saat ini mungkin timbul, yang sudah timbul gitu. Jadi aku sudah punya pergumulan, rasanya aku sudah malu dengan pergumulanku yang sudah sekian lama. Dan hari ini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan akan menghapus, Tuhan akan angkat rasa malu yang saat ini sedang digumuli oleh Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu akan diangkatnya, dipermuliakan sebagaimana pemimpin acara itu memuji kedua mempelai. Begitu juga akan ada orang-orang di sekitarmu yang akan memuji, akan ada orang-orang yang akan merasa bangga, merasa senang, puas di atas kehidupan Bapak Ibu Saudara di tengah pergumulan yang terselesaikan dari anggur menjadi anggur. Allah akan ubahkan air matamu menjadi sukacita dari kebahagiaan yang terus berlimpah. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan sehingga kita mengalami kemenangan dalam Kristus dan sehingga kita tidak akan pernah dipermalukan di tengah pergumulan-pergumulan yang kita alami. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah di dalam keluarga harus ada kehadiran Tuhan. Dan ini dilakukan oleh siapa? Oleh kedua mempelai. Saudara-saudara kasih Tuhan, di ayat 2 dijelaskan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pesta perkawinan itu. Itu ayat 2 berkata demikian. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya tidak malu? Bagaimana supaya saudara bisa menyelesaikan segala pergumulan yang saat ini sedang kau alami di tengah keluargamu? Yaitu pertama adalah di dalam kehidupan saudara, keluarga saudara dan saya harus ada kehadiran Tuhan. Dan ini dilakukan di dalam Alkitab yang sudah kita baca, yaitu Yesus dan murid-muridnya diundang ya ke pesta perkawinan itu. Saudara-saudara, ini mutlak. Jika keluarga tidak ingin dipermalukan, maka kita harus menghadirkan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang sudah merancang, karena Tuhan sudah yang membangun keluarga, dan Tuhan yang memberkati keluarga. Keluarga yang dibangun oleh kita bukanlah rancangan kita, walaupun memang kita merindukan untuk kita membangun, tetapi jauh sebelum rancangan itu terjadi, Allah sudah merancang terlebih dulu. Allah sudah membangun terlebih dulu. Dan Allah yang sudah memberkati dalam pemberkatan nikah sampai hari ini. Kegagalan, nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kegagalan banyak keluarga hanya menghadirkan Tuhan di hari pertama pernikahan, dan itu pun karena melakukan pemberkatan
perkatan nikah di gereja, setelah itu berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang saat ini sedang menangis. Ada banyak rumah tangga yang akhirnya sepertinya tidak dapat dilalui, dijalani lagi. Saudara-saudara, bukan karena Tuhan tidak sanggup memberikan kemenangan, tetapi oleh karena keluarga itu gagal di dalam menghadirkan Tuhan. Dia hanya menghadirkan Tuhan di saat pemberkatan nikah, dan oleh karena dia menganggap diri sebagai orang Kristen, maka dia harus melakukannya di gereja, dan itu dilakukan sekali untuk selama-lamanya, dan setelah itu dia tidak pernah menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan rumah tangganya. Nah, itu sebabnya kita menemukan ada begitu banyak rumah tangga yang mengalami pergumulan demi pergumulan, yang bahkan akhirnya mengalami kegagalan di dalam rumah tangga mereka. Bagaimana keluarga mengalami kemenangan jika model keluarganya seperti ini? Seringkali keluarga kita malu bukan karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian, tidak ada mobil, tidak ada perhiasan, melainkan karena tidak ada kehadiran Tuhan. Ya, betul saya katakan. Karena tidak ada kehadiran Tuhan, maka gereja atau keluarga mengalami pergumulan dan menimbulkan rasa malu di tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah, ada sesuatu yang menarik di dalam Mazmur 127. Saya ingin membacakan ayat-ayat ini. Dikatakan Mazmur 127, tatkala Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjadi sumber segala sumber atas kehidupan saudara dan saya. Dikatakan Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang-orang yang selalu menghadirkan Tuhan, dia mengerti benar bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan. Tanpa kehadiran Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk menjalani. Kita tidak akan kuat. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Siapakah kita, saudara-saudara kasih Tuhan? Jika bukan Tuhan yang membangun keluarga kita, jika Tuhan yang tidak membangun pernikahan kita, jika Tuhan tidak membangun kehidupan rumah tangga kita, maka sia-sialah apapun yang kita lakukan. Kita bisa mengumpulkan kekayaan, kita bisa mengumpulkan kepintaran pengetahuan kita sebanyak-banyaknya. Tetapi dikatakan sia-sialah segala sesuatu upaya-upaya yang dimana kita lakukan untuk menguatkan rumah tangga kita. Karena Tuhanlah sumber daripada perlindungan rumah tangga kita. Dikatakan di ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang yang menghadirkan Tuhan adalah orang yang selalu menempatkan Tuhan sebagai sumber daripada berkat yang dibutuhkannya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Terlebih lagi di saat ini semua perekonomian sedang mengalami masalah yang berat. Jika bukan Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya goncangan yang hebat. Rumah tangga kita akan mengalami goncangan yang dahsyat oleh karena perekonomian yang merat-marit, kebutuhan-kebutuhan yang saat ini yang bertambah-tambah, tetapi pemasukan yang semakin seret. Tetapi saya yakin seperti yang dikatakan firman Tuhan, pada waktu Tuhan menjadi segala-galanya, maka saudara-saudara kasih Tuhan akan menjadi sumber, kita menghadirkan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi sumber segala berkat. Berkat yang akan mengejar kita, dikatakan ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Artinya Tuhan akan kirimkan berkat di luar dugaan kita, di luar apa yang tidak pernah kita pikirkan, di luar daripada apa yang tidak pernah kita rencanakan, di luar daripada apa yang tidak timbul di dalam hati kita, apa yang tidak pernah dengar. Tapi itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang senantiasa menghadirkan Tuhan di tengah keluarga mereka. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya ingin mengajak kepada kita, mari setiap saat bangunlah mesbah, bangunlah sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Maka tatkala hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya atas kehidupan saudara dan saya. Dikatakan ayat 3 dan 5 di dalam Mazmur 127. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka anak-anak kita
yang laki-laki dan perempuan adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah satu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu, dikatakan. Dia tidak mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita tidak akan pernah malu kepada orang-orang yang berusaha menyinyir kita. Kita tidak akan malu dengan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kita. Kita tidak akan malu dengan orang-orang yang akan merampas segala berkat-berkat kita. Karena apa? Karena Tuhan sumber visi. Kehadiran Tuhan menjadikan Tuhan menjadi sumber masa depan kita. Buat anak-anak kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi jika Tuhan menjadi sumber visi kita, Tuhan ada sumber pengharapan kita, Tuhan sumber masa depan kita, maka saudara-saudara, Tuhan yang akan membuat masa depan kita menjadi gemilang. Saudara-saudara, bulan depan kita akan memasuki Paskah. Ada lagu yang biasa kita nyanyikan. Sebab dia hidup ada hari esok. Karena ada Tuhan, maka ada jaminan untuk hari esok. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Buat pekerjaan kita, buat bisnis kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat pendidikan anak-anak kita. Semuanya Tuhan yang akan pegang hari esok kehidupan rumah tangga saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saudara dan saya. Jika saudara dan saya selalu menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita. Anak-anak sekalipun mengatakan, Pak Edi, Om Edi, hari ini saya belum menikah. Ya, betul. Tetapi hadirkan Tuhan di tengah kehidupan rumah tangga orang tuamu. Biarlah kau menjadi orang anak yang juga terlibat menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan keluarga papa mamamu. Sehingga engkau merasakan sendiri bagaimana rumah tangga pamamu seperti di surga. Ya. Haleluya. Saudara, saya banyak gerak. Haleluya. Ya, saya sangat-sangat luar antusias melihat kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun ayat ini, perikop ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, tetapi selalu ada temuan-temuan baru, ada mutiara-mutiara baru, ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang Tuhan singkapkan bagi kita semua. Nah, yang kedua, saudara-saudara, bagaimana supaya keluarga kita Tuhan tidak mempermalukan kehidupan rumah tangga kita. Yang kedua adalah di dalam keluarga harus ada kepedulian yang didasari kasih Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria di dalam ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, apa kapasitas Maria di pesta tersebut? Saudara, saya suka merenungkan, apa sih kapasitasnya ya dari seorang ibu yang bernama Maria, ibu dari Tuhan Yesus itu. Jika kita pelajari kemungkinan besar yang melangsungkan pernikahan ini masih kerabat Tuhan Yesus. Dan Maria menjadi bagian dari kepanitiaan, saya bisa katakan demikian. Ya, Maria nimbrung sama seperti ya dalam pesta pernikahan sebelum COVID-19. Jika ada satu keluarga menikah, biasanya dibentukkan panitia kecil. Ya, apakah ada nanti seksi untuk bertanggung jawab konsumsi, ada yang bertanggung jawab untuk penerima tamu dan sebagainya. Nah, saya membayangkan seperti itulah keberadaan Maria di dalam pesta pernikahan, sehingga pada waktu dia mendengar ada persoalan, ada pergumulan, maka Maria datang kepada Tuhan Yesus, dan ini adalah bukti kepedulian yang didasari oleh kasih Tuhan, sehingga Maria datang kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tubuh Kristus yang paling terkecil, ya, tubuh Kristus yang paling terkecil yaitu keluarga. Itu sebabnya kepedulian di tengah keluarga sangat-sangat penting. Kepedulian akan melahirkan kesatuan. Kepedulian akan membentuk kerjasama yang baik. Kepedulian akan membentuk
melahirkan kita untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Setiap anggota keluarga memiliki keunikan yang di dalam dirinya ada kekurangan dan kelebihan. Jika keunikan ini dipersatukan dalam kepedulian, maka terjadilah saling topang-menopang, saling menutupi kekurangan dan saling memberikan kelebihan. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah yang harus ada di dalam setiap kehidupan keluarga. Tadi saya katakan keluarga adalah lembaga tubuh Kristus yang terkecil, saudara-saudara kasih Tuhan. Jika keluarga memiliki kepedulian, lahir kepedulian, maka gereja akan mengalami sebuah peningkatan. Kenapa? Terdiri dari keluarga-keluarga yang menaruh kepedulian, cinta kasih, terjadi satu kesatuan, ada kerjasama yang baik, saling topang, menopang, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, kepedulian akan melakukan berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Wah, ini ada gambar yang menarik. Sebuah seperti pondok gitu ya, yang diangkat bareng-bareng gitu, saudara-saudara. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Artinya tidak ada yang harus menanggung pergumulan sendiri atau sendiri-sendiri. Apabila ada pergumulan dari seorang ibu, itu menjadi pergumulan dari suami, dan juga pergumulan buat anak-anak juga. Menjadi suatu pergumulan bersama-sama. Semuanya dikerjakan bersama, semuanya dikerjakan secara keroyokan. Apabila ada sesuatu yang harus dikerjakan tidak dilakukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dilakukan dengan kekuatan bersama-sama. Nah, ini dia, saudara-saudara. Kepedulianlah yang membuat akhirnya saudara dan saya tidak mengalami rasa malu sendiri. Harus ada kepedulian, sama seperti Maria menaruh kepedulian di tengah pergumulan dari pesta pernikahan itu, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 133, ini sangat menarik, saudara-saudara kasih Tuhan. Dikatakan begini, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, hidup di dalam rukun. Rukun itu timbul oleh karena ada kepedulian dengan kasih Tuhan. Kalau kita sudah menaruh kepedulian dalam kasih, maka terjadi sebuah kerukunan yang luar biasa di dalam rumah tangga kita. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita lebih fokus kepada ayat 3. Seperti embun ke gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ini bicara tentang berkat Tuhan yang tidak pernah mengalir. Saudara, kita bicara gunung Hermon, gunung yang ada di Israel, ya, tidak jauh daripada Laut Mati, saudara kasih Tuhan, dan Sungai Yordan juga. Dan Sungai Yordan itu masuk mendapatkan suplai air dari gunung Hermon, karena di sana ada mata air, ada kalau dalam musim dingin di situ ada salju yang turun, ya, tempat yang luar biasa melimpah dengan air, tidak pernah mengalami kekeringan. Ini bicara tentang berkat Allah yang terus mengalir, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi saudara, tolong jangan diubah oleh karena ada kerukunan, oleh karena ada kepedulian dengan dalam kasih yang mesra di dalam keluarga, maka berkat-berkat itu baru turun, melimpah. Apa itu, saudara kasih Tuhan? Karena ada kepedulian dalam kasih Kristus di dalam rumah tangga, maka dikatakan ada minyak yang baik yang meleleh dari kepala ke janggut. Ini bicara tentang otoritas, ini bicara tentang wibawa, ini bicara tentang keadaan yang ini bicara tentang keadaan yang luar biasa di tengah kehidupan keluarga demi keluarga, apabila saudara dan saya hidup di dalam kerukunan, dan itu dimulai dari kepedulian dalam kasih. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin mengajak kepada kita. Ayo bangun kepedulian dalam kasih di tengah keluarga kita. Surga keluarga bukan karena kelimpahan harta, melainkan karena ada kasih Kristus di dalam keluarga.
Jadi jika keluarga tidak ada kasih, maka keluarga kita berubah menjadi neraka, sekalipun berkelimpahan dengan harta. Seringkali kita salah kaprah bahwa kalau kita tidak ada harta, pasti kita akan malu. Ternyata tidak. Kita akan malu kalau tidak ada kasih. Rumah tangga dipenuhi dengan perang dunia, saling perang, paling serang sana sini. Bahkan setiap kali saling kita menyakiti dengan menggunakan suara dengan volume yang paling besar, sehingga semua tetangga mendengarnya. Wow, saudara. Ini saya katakan namanya itu bikin malu, ya. Bikin malu. Jangan sampai kita bikin malu Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana kita, Tuhan sebenarnya tidak ingin bikin malu kita. Yang penting ya saya bilang, bangun. Harus ada kepedulian di dalam kasih, maka di kehidupan rumah tangga kita akan mengalami sebuah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, yang ketiga, saudara-saudara kasih Tuhan, yang saya ingin sampaikan. Yang ketiga adalah di dalam keluarga harus ada ketaatan, melakukan firman Tuhan tanpa syarat, seperti pelayan. Ya, pelayan. Nah, ayat 7 dan sampai 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini sangat menarik. Pelayan yang bekerja di dalam pesta pernikahan itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan rumah tangga yang dibangunnya. Kebahagiaan yang sudah mulai dirintis pada hari pertama itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ketaatan yang disertai dengan pembantahan, bukanlah ketaatan. Yang disebut ketaatan adalah mengerjakan tanpa membantah, tanpa menggumal, tanpa mengeluh, tidak berat hati, namun dilakukan dengan kerelaan hati. Itulah yang disebut ketaatan tanpa syarat, tanpa untuk kita mengomel atau menggerutu. Seorang pelayan melakukan semua pekerjaannya tanpa membantah. Karena itulah tanggung jawabnya. Tanpa ketaatan, maka tanggung jawab yang kita kerjakan pasti dikerjakan dengan berat hati. Itu sebabnya lakukanlah segala sesuatu tanpa syarat. Ketaatan melakukan firman Tuhan itu sangat penting agar keluarga kita tidak mengalami rasa malu yang bisa terjadi di kapanpun dalam kehidupan saudara dan saya. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, kita perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jika kita melakukan firman Tuhan dengan benar, maka apapun yang kita lakukan untuk sesama kita, buat keluarga kita, pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerjakan semua tanggung jawab kita masing-masing. Jangan mengambil peran yang bukan semestinya kita lakoni. Artinya, jika kita sebagai suami, jadilah suami yang mengasihi istri. Jika kita sebagai istri, jadilah istri yang tunduk kepada suami. Jika kita sebagai orang tua, jadilah orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak. Jika kita sebagai anak, jadilah anak yang menghormati orang tua. Dan semua yang kita lakukan, harus kita lakukan tanpa syarat. Bukan karena terpaksa atau dipaksa. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Lihat, kebenaran yang ketiga yang hari ini Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Di dalam keluarga harus ada ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sesuai apa yang Tuhan berikan. Sesuai dengan talenta. Sesuai dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan kapasitas kita. Semuanya kalau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan ketaatan. Ya, melakukan firman Tuhan sebagai kita wujud kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Tuhan tidak akan permalukan kehidupan saudara dan saya. Tuhan pasti membawa kehidupan saudara dan saya berkemenangan. Anak-anak, lakukan. Taat melakukan firman Tuhan. Tanggung jawabmu sebagai anak-anak, belajar dengan sungguh-sungguh. Maka pada waktu engkau mengerjakannya, Tuhan tidak akan mempermalukan. Tuhan akan angkat. Dan engkau akan dipermuliakan oleh Tuhan. Karena engkau melakukan apa yang menjadi bagianmu.
maka Tuhan akan mengerjakannya bagiannya bagi kita. Lakukan tanpa terpaksa, dengan segenap hati kita. Jangan dipaksa, tetapi dengan kesadaran, kerinduan kita seperti untuk kita melakukannya untuk Tuhan. Amin, untuk firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, rapapapa tarataka. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Iralala patarata kana makashana matarata karabata sharata karabata. Ina maya rata kana maya shana matarata karabata karabata. Kami puji nama-Mu ya Allah. Oh, kemenangan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ada tempat yang mulia. Haleluya. Ada tempat yang mulia. Anugerah. Sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang terima kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku Tuhan dalammu. Jika kuasa salibmu putihkan, oleh karena salibmu seluruh hidupku Tuhan dalammu. Sucikan kuasa Tuhan dalammu. Jika kuasa salib pulihkan. Jika hari ini kau datang, engkau mengatakan, Tuhan tolong saya. Hari ini aku di dalam pergumulan, aku hidup di dalam persoalan. Rasanya engkau ada dan keadaan yang membuat hidupmu malu. Situasi yang membuat engkau ingin menutup wajahmu tatkala engkau merasa, aku jadi pribadi yang gagal, aku jadi papa yang gagal, aku jadi
ibu yang gagal, aku jadi anak yang suka memberontak, aku jadi anak yang tak taat. Hari ini Tuhan saya kepada Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Allah akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin bisnismu mengatakan, Pak, aku sudah mulai gagal. Aku malu sebagai seorang suami, di mana aku tidak bisa mencukupi di rumah tangga. Mungkin kau mengatakan, aku sakit-sakitan, aku pribadi yang gagal. Aman menyusahkan orang-orang yang ada saja. Hari ini mungkin kau sudah mulai putus asa. Mungkin hari ini kau sudah mulai kecewa. Mungkin hari ini kau sudah merasa sudah tidak ada harapan lagi. Hari ini Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Allah akan memberikan kemenangan. Di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada berkat berlimpah. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada segala-galanya. Haleluya. Kirala rata kana mata syarata kana mata rata kana maya rata kana mata rata ikarata kana mata syarata kana papa papa rata kana mata syarata kana. Haleluya. Haleluya. Rapa mata rata kana mata syarata kana mata rata kana mata syarata kana mata. Haleluya. Haleluya. Oleh karena salibmu, mari angkat tangan kita. Seluruh hidupku milikku, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikku, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih, kuasa salibmu sembuhkanku, kuasa salibmu, kuasa salib berkati diriku. Haleluya, haleluya. Kami terima kemenangan di dalam-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak pernah mempermalukan Tuhan. Kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan. Terima kasih buat kemenangan. Di mana Engkau mengangkat rasa malu kami dan mengubahnya dengan kemenangan. Kekalahan kami Kau ubah dengan kemenangan. Kegagalan kami, kehancuran kami, semua Kau ubah dengan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Angkat kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Engkau lawat rumah tangga. Engkau berkati anak-anak kami Tuhan. Engkau lindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan perjamuan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Pada satu bunyi jauh dari sini, kulihat satu
kayu kasar, karena dosa besar di sana dan telah mati. Datang pada salib itu, berikan cinta-Mu, dan ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, salib yang kasar, salib yang kasar, yang ditolak dunia, putih padamu. Karena doa Allah, karena doa Allah, aku akan surga, bagiku salib ke Golgota. Ku datang pada salib dari cinta-Mu, dan ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu memberitakan sampai kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Materaikanlah seluruhnya di atas kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita sudah di ujung daripada ibadah ini. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ini dia di buletin sudah ada. Nanti saya bagikan dulu. Bentar ya.
Nah, halaman kedua tentang Gema anak-anak ya, Joyful Kids ya, kita patut mengapresiasi anak-anak kita yang begitu antusias, mereka bersemangat untuk mengikuti Gema. Ya, bahkan sebelum Gema itu dijalankan jam 7 anak-anak udah mulai bergabung, padahal tuh jam 7 linknya dipakai untuk doa. Ya, saya informasikan, dan bahkan kemarin sore pun ibadah Ero pun anak-anak kita ingin bergabung lagi gitu ya, saking semangatnya. Ya, kita patut mengapresiasi kerinduan anak-anak kita. Ada banyak yang menarik pada Bapak Ibu mengikuti Gema anak-anak. Anak-anak itu tidak mau keluar dari pembacaan Alkitab. Dia bilang, aku nggak mau keluar, aku mau tetap di sini saja. Padahal waktunya udah habis gitu ya saudara. Baca dari 1 pasal, mereka minta 2 pasal, dan bahkan minta lebih lagi. Jadi saudara dorong dan dukung dari pembacaan Alkitab anak-anak ini, supaya anak-anak kita pun terus bertumbuh. Ya, supaya anak-anak kita dari kecil sudah Oke. Lalu yang berikutnya adalah hari ini di halaman 3 seperti biasa ada gedor dan juga ada Gema buat ibadah orang dewasa. Nah, ini ada artikel rencana kematiannya, dan yang terakhir ya ada pengumuman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kita punya link Zoom dengan meeting ID-nya yang sudah berubah, dan juga passwordnya juga pemenang ya sudah berubah. Dan puji Tuhan saudara-saudara, jadi nanti dari setiap bulan, saya tidak tahu apakah linknya akan tetap sama ya, kita usahakan supaya tidak berubah lagi gitu ya. Lalu yang berulang tahun ya bisa diperhatikan. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan ada terus dukung dalam doa buat pembangunan atau renovasi gereja Tuhan. Sampai hari ini memang belum rampung, ada saja perubahan-perubahan. Tuhan buat saya Tuhan baik banget, Tuhan itu buat mujizat luar biasa gitu ya. Apa yang nggak pernah kita pikirkan, hanya renovasi, pada akhirnya kita akan ganti granit gitu ya saudara-saudara. Dan itu tidak sedikit biaya yang kita keluarkan. Granit plus dengan nanti mimbar kita akan karpetin lagi, totalnya bisa sampai 20 juta lebih. Tetapi Tuhan kirim orang-orang, ya saya katakan burung-burung gagak gitu ya saudara-saudara, orang-orang yang nggak pernah kita pikirkan, tapi itulah yang Tuhan akan pakai, ya Tuhan pakai untuk mengirimkan. Nah, apakah dananya sudah cukup? Ya tentu masih belum gitu ya saudara, tapi kita melangkah dengan iman, pasti Tuhan akan sediakan. Ya, saya melihat mujizat demi mujizat, saya menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan, bahkan di last minute di tengah di sini ada Om Kusen gitu ya. Ada Koadi yang mengikuti perkembangan daripada renovasi ini, dan puji Tuhan selalu ada jalan saja. Tuhan bikin buat pekerjaannya luar biasa. Ya, saya makanya merasa kagum. Kalau saya menangis bukan karena saya menangis oleh karena apa, tapi saya mengagumi Tuhan. Saya betul-betul mengagumi Tuhan. Betul-betul kemenangan, dikatakan victory in Christ itu betul-betul terjadi, ternyata sekali gitu ya buat pekerjaan Tuhan. Nah, ya jadi sekali lagi Bapak Ibu, dukung terus supaya terlaksana dengan baik. Sampai kapan? Ya saya berharap secepat mungkin, tetapi kita juga tidak menginginkan tukang diburu-buru akhirnya hasilnya pun tidak baik, tapi tetap di bawah pengawasan. Ya, saya setiap hari di gereja dari pagi hingga sore, dan terus supaya bisa ngawasi. Hari ini pun ada tukang lagi AC yang akan terus habis selesai ini saya langsung ke gereja untuk mengawasi tukang lagi. Gitu ya saudara. Jadi sekali lagi terus dukung ya, semuanya berjalan dengan baik. Itu saja Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan pengumuman, dan kita akan mengakhirinya ibadah ini. Yuk kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu oleh karena Tuhan sudah pimpin kami di tengah jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami berterima kasih buat Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Kami merasa bahwa betul kehadiran-Mu nggak pernah dibatasi. Setiap kali kami membuka hati, selama itu juga kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan.
yang mampu untuk menjamah kami. Terima kasih Bapa, dan bahkan kami merasa puas. Sukacita kami melimpah oleh karena kami punya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena seringkali manusia mengecewakan. Tetapi Engkau tidak pernah sekalipun mengecewakan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami berkati pekerjaan-Mu, gereja-Mu yang saat ini sedang melakukan renovasi. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah memulai, maka kami yakini Engkau akan menyertai dan juga akan mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam renovasi ini. Para tukang, para hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menjadi saluran alat Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang terlibat untuk memperkerjakan, mempercantik, memperbaiki segala yang rusak. Tuhan tolong, mungkin kami tidak bisa membalas lebih dari apa yang sudah dikorbankan oleh mereka. Namun kami yakini pekerjaan sekecil apapun untuk pekerjaan Tuhan tentu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberkati dalam renovasi ini. Tuhan yang membalas juga 100 kali lipat daripada janji-janji-Mu yang Tuhan Engkau sudah sampaikan kepada kami. Kami amini itu akan terwujud nyata di atas kehidupan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga sepanjang minggu ini dan segala tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan akan menjaga dan menolong kami, memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri pertemuan ini, dan biarlah Engkau turut bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkatilah kami Tuhan. Sebentar kami akan mengakhirinya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita akan mengatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya, 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 haleluya. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya karena Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Shalom.